Yo, what's up para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felix, dimana kali ini seperti biasa gua akan merangkum sebuah alur cerita film Jackie Chan kembali. Yang dimana di edisi kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Fearless Hyena. Film ini disutradarai dan dibintangi oleh Jackie Chan yang dirilis tanggal 17 Februari 1979. Untuk sinopsis sendiri, mengisahkan Jackie Chan yang membalaskan dendam atas kematian kakeknya yang dibunuh oleh seorang master kungfu jahat yang memiliki ilmu bela diri yang sangat tinggi. Yang mana master kungfu tersebut memanglah mengincar para jawara kungfu sejati untuk membuktikan dirinya yang paling kuat. Disinyalir kakek Jackie memiliki jurus kungfu yang mematikan di kalangan perkungfuan. Maka dari itu, ia diincar dan dibunuh. Bagaimana cara Jackie membalaskan dendamnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya, guys. Oke, seperti biasa sebelum lanjut silahkan di like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin maju dan semakin ramai. Jika sudah, kita masuk ke alur ceritanya dan kita mulai intronya dulu, guys. Oke, berlatar belakang setelah era dinasti Qing, hiduplah para master kungfu sejati di mana mereka adalah mantan para pasukan dinasti Qing yang terpecah belah karena dinastinya telah runtuh. Diketahui di antara para mantan pasukan tersebut ada satu orang yang sangat tangguh dan memiliki jurus rahasia yang terkenal di karangan perkungfuan. Orang tersebut tidak lain tidak bukan adalah kakek Jackie sendiri. Hal itu membuat sosok seorang Yen mencarinya untuk mengalahkannya agar menjadi yang terkuat di antara yang kuat. Sosok Yen sendiri digambarkan sebagai seorang pengkhianat yang paling berpengaruh di klan dinasti Qing, di mana bisa terlihat ia dan 3 pasukannya tengah membantai 2 orang yang merupakan mantan murid dari kakek Jackie. Scene berganti ke aktor utama Bang Jackie di mana ia dan kakeknya tinggal di sebuah rumah terpencil yang baru saja pindah dari tempat sebelumnya. Alasan sang kakek memilih tempat ini adalah agar aman dari kejaran Yen, di mana hal itu bisa dibuktikan ketika Jackie tidak boleh menggunakan kungfunya di tempat umum. Terlihat sang kakek yang terus melatih Jackie agar Jackie mampu menguasai semua jurusnya. Karena mengetahui usia sang kakek sudah tidak muda lagi dan ia tak ingin ilmu kungfunya hilang dari muka bumi tanpa ada pewarisnya. Tetapi Jackie justru dalam berlatih tak pernah bersungguh-sungguh dan selalu saja bermalas-malasan sehingga membuat sang kakek menghukumnya. Usai melatih Jackie, sang kakek melakukan aktivitasnya yaitu dengan berjualan mainan di pasar. Jackie sendiri mengambil kesempatan ini untuk kabur dari hukumannya lalu berjudi di sekitar pasar, di mana dirinya mampu memenangkan judi tersebut dan membuat para bandar judi tersebut emosi. Dan benar adanya, usai judi selesai, Jackie dihadang untuk kemudian dimintai uangnya kembali. Akan tetapi Jackie yang memiliki ilmu bela diri mampu mengalahkan ketiga orang tersebut. Setibanya di rumah, ia pun berbincang dengan kakeknya dan seperti pada umumnya manusia, mereka pun makan. Setelah itu, mereka kembali berlatih di mana latihan kali ini Jackie harus berhadapan dengan sang kakek. Jackie terlihat sekali malas-malasan dan tak berdaya dibuat sang kakek. Jackie beralasan bahwa kungfunya masih belum sepadan dengan milik sang kakek. Namun si kakek mengungkapkan bahwa Jackie tak bersungguh-sungguh. Jackie diingatkan untuk lebih serius karena sejatinya ialah satu-satunya orang yang akan mewariskan jurusnya. Berjalan beberapa hari kemudian, Jackie kembali bertemu dengan ketiga orang bandar judi kemarin yang keadaannya menyimpan banyak luka di tubuhnya.
Ketiga orang tersebut kembali membuntuti Jackie, di mana ternyata mereka memiliki seorang guru dari salah satu sekolah kungfu yang kontroversial. Maksud ketiga orang tersebut mengikuti Jackie bukanlah untuk membalaskan dendam, melainkan meminta Jackie agar mengajari mereka bertiga kungfu di sekolah kontroversial milik gurunya. Namun setelah bertemu dengan guru mereka yang bernama Wong, Jackie justru diberikan pekerjaan lain yang mana ia diharuskan mengalahkan para jawara di setiap perguruan yang ada di daerah tersebut. Lantas, mengapa sekolah itu adalah sekolah yang kontroversi? Faktanya, sekolah milik guru Wong hanyalah dijadikan media untuk dirinya mencari uang dan menaikkan pamor sekolahnya lewat sebuah pertarungan. Hal itu bisa terlihat dari ketiga sosok muridnya yang notabene adalah seorang bandar judi. Jackie diiming-iming uang banyak dan jaminan BPJS gratis jika mau menjadi petarungnya. Dan ya, saya pun jika menjadi seorang Jackie pasti akan menerima tawaran tersebut. Tibalah waktu di mana Jackie akan melawan beberapa orang tangguh yang sudah ditantang oleh guru Wong. Demi menjaga identitasnya tak ketahuan, Jackie menggunakan properti tambahan supaya dirinya tak dikenali oleh orang-orang. Lalu setelah itu, pertarungan pertama pun dimulai. Dilanjutkan melawan petarung kedua, di mana pria berbaju putih tersebut tak sengaja melewati dan mendengar bahwa ada petarung hebat di sini. Dengan segala kesombongan, pria tersebut pun melawan Jackie dan sudah bisa dipastikan ia juga kalah dari Jackie. Usai bertarung, Jackie kembali ke rumah dan menyembunyikan uang hasil kerjanya di semak-semak belakang rumah. Terlihat kondisi sang kakek yang mulai sakit-sakitan dan hal itu membuat Jackie memutuskan kembali ke sekolah Wong untuk mencari uang tambahan demi membeli obat sang kakek. Dan di pertarungan kali ini, ia harus berhadapan dengan jawarat bertubuh monster yang hal itu membuatnya sedikit ragu. Jackie pun meminta bayaran lebih kepada Wong. Demi menaikkan pamor sekolahnya, guru Wong pun akhirnya setuju. Sebelum bertarung, Jackie diberi bocoran oleh ketiga orang tersebut bahwa lawannya memiliki sifat kelainan, yang mana lawannya tersebut sangatlah hypersek jika melihat wanita aduhai. Untuk itu, Jackie pun berinisiatif berdandan ala wanita semampai dan melalui beberapa trik, Jackie pun mampu mengalahkannya. Di satu sisi, Yan dan ketiga anak buahnya kembali membantai para mantan murid kakek Jackie untuk mencari informasi tentang keberadaan kakek Jackie. Kembali ke sang kakek. Sang kakek yang curiga dengan tingkah Jackie memutuskan untuk memeriksa apa yang ia sembunyikan. Dan setelah mengetahui bahwa uanglah yang Jackie sembunyikan, sang kakek pun pergi ke kota untuk mencari tahu apa yang dikerjakan oleh Jackie. Dan betapa terkejutnya sang kakek ketika mengetahui Jackie mencari uang dengan cara bertarung. Jackie yang mengetahui kakaknya berada di sini dengan cepat melarikan diri dan pergi dari situ. Hal itu membuat si kakek syok sampai menimbulkan penyakit jantungnya kumat. Di tengah perjalanan pulang, kita akan diperlihatkan sosok Pak Tua yang bernama Unicron, yang ternyata dia adalah sahabat seperjuangan si kakek. Selain sahabat si kakek, Unicron juga sangat mahir dalam bela diri dan salah satu orang yang mengetahui jurus maut tersebut. Dan di saat bersamaan pula, terlihat Yan yang sudah berada di sekolah tersebut lalu meminta informasi dari Guru Wong untuk kemudian menuju ke rumah si kakek Jackie. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Jackie yang sedang merenung tak berani pulang. Yan pun bertanya kepada Jackie dan dengan polosnya Jackie malah memberitahu tanpa tahu siapa orang tersebut. Setelah sadar bahwa yang ditanya adalah rumah kakeknya, Jackie pun segera pulang dan mendapati sang kakek tengah terseok-seok tatkala bertarung dengan seorang Yan. Jackie berniat menolong sang kakek namun ia ditahan oleh Unicron.
Karena Unicorn paham itu hanya akan membuatnya mati sia-sia. Dengan segala ketidakmampuannya, Jackie harus melihat sang kakek mati di depan matanya. Jackie pun emosi sejadi-jadinya dan menyalahkan Unicorn karena telah menghalanginya. Namun di sini Unicorn berusaha menjelaskan dan menenangkan Jackie agar tidak pergi sekarang. Dibalut dengan kesedihan yang mendalam, Jackie pun hanya bisa pasrah dengan keadaan. Namun dari sini Unicorn pun menggantikan posisi sang kakek dan mengajarkan semua kungfu yang ia miliki kepada Jackie. Hari berganti hari, waktu berganti waktu Jackie lalui dengan berlatih, di mana kali ini Jackie resmi mengakui Unicorn sebagai seorang guru. Usai melewati hari-hari dengan berlatih, Jackie dan sang guru pun pergi ke kota untuk membeli keperluan mereka masing-masing. Di tengah-tengah perjalanan, Jackie melihat seorang tukang mainan yang mengingatkannya kembali dengan almarhum sang kakek. Jackie pun kemudian membeli mainan tersebut untuk kemudian merenungi sang kakek. Di sela-sela itu, Yen pun muncul tiba-tiba di hadapannya yang membuat Jackie emosi membabi budak dan langsung menyerangnya. Akan tetapi Jackie yang belum menguasai jurus terakhirnya tak sanggup menandingi seorang Master Yen. Yen sendiri yang tak tahu sosok siapa seorang Jackie hanya menganggapnya sebagai orang gila. Yen berusaha tak mau meladeni Jackie, namun Jackie terus-terusan menyerangnya. Sampai akhirnya sang guru datang dan bersandiwara lalu berusaha membawa Jackie pergi sebelum Yen mengetahui semuanya. Tetapi dari sini Yen sadar bahwa Jackie dan Unicorn adalah orang yang mereka cari selanjutnya. Mereka pun bergegas mengejar kembali Jackie dan gurunya. Dirasa waktu sudah semakin berbahaya, Unicorn pun menganjurkan Jackie agar segera berlatih jurus terakhir dari klan dinasti King yang sangat berbahaya agar nantinya Jackie mampu mengalahkan Yen dan menjadi satu-satunya orang yang mewarisi jurus tersebut. Jackie diminta untuk mengontrol emosi tatkala menggunakan jurus itu, karena sejatinya kungfu tak bisa dipadukan dengan hawa emosi dan rasa dendam. Setelah jelas, latihan pun dimulai. Ketika sudah berhasil menguasai semua jurusnya, Jackie pun kembali ke rumah dan betapa terkejutnya ia mengetahui rumahnya sudah berantakan dan gurunya tidak ada. Karena benar adanya sang guru tengah terseok-seok tatkala benar adanya ia akan dihabisi oleh anak buah Yen. Jackie yang tak mau kehilangan gurunya dengan cepat menyelamatkan untuk kemudian membuka adegan pertarungan kungfu kembali. Dan tibalah pertarungan terakhir antara jawara Yen melawan The King of Kung Fu, Jackie Chan. Awalnya Jackie terseok-seok dibuat Yen tatkala dirinya masih dengan rasa emosi. Namun semua itu berubah ketika Jackie kembali mengingat ucapan sang guru dan melalui jurus yang sudah ia pelajari, Jackie pun mampu mengalahkan Yen.
Bây hãy ít Di sini akhir Jackie membawa sang guru pulang dan pada akhirnya Jackie lah sang raja kungfu sebenarnya. Lalu film pun selesai. Oke, pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah segala sesuatu yang berbentuk masalah tak bisa diselesaikan dengan cara emosi, karena untuk bertarung pun harus menggunakan kepala dingin. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa, besok kita akan kembali membahas film Jackie Chan selanjutnya. Oke, thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again, man.